Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Libel Podcast disiarkan langsung dari SMA Negeri 15 Bandung. Kali ini saya sudah mendatangkan lagi satu tokoh dari siswa SMA Negeri 15 Kota Bandung yang bernama Aryo. Selamat Wilujeng Sumping, Aryo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kamu orang Sunda? Oh, bukan, Pak. Dari mana? Saya orang Sunda tapi lahirnya doang, Pak. Lahirnya doang Besarnya di Surakarta, Surakarta itu Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi keluarga Anda dari Jawa Tengah berarti? Ayah? Ayah Jawa Tengah dan ibu Pangkal Pinang. Oke. Jadi silakan nama lengkapnya siapa? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Haryo Pratama Wuryanto. Saya kelas 10. Kelas 10. Dan ini saya tadi lagi jalan-jalan ke kelas mengajak diskusi anak-anak dan saya menemukan tokoh ini, tokoh entrepreneur nih. Nah, dan saya langsung ajak podcast, langsung bisa Pak. Nah, disitulah ciri dari seorang entrepreneur itu, kalau diajak sesuatu dia sudah bisa cepat mengambil keputusan. Selamat Aryo ya. Ya, Pak. Saya katakan Anda sudah punya jiwa entrepreneur luar biasa. Nah, Aryo, apa tuh bisnis yang sedang Anda kerjakan dan Anda geluti selama menjadi pelajar ini? Ya, jadi bisnis yang saya sedang lakukan itu adalah kayak memberikan jasa coding kepada orang yang membutuhkan, dan juga kita sebagai orang yang membuat pasti akan mencari yang namanya penghasilan dari hasil tersebut. Oke, dan ini coding kan, saya juga nggak ngerti coding, tapi saya akan belajar dari Aryo apa itu coding dan aplikasinya apa dan bagaimana caranya. Aryo, dari mana Anda belajar codingnya? Saya belajar coding rata-rata dari yaitu Google sebagai sumber saya dan juga tempat-tempat belajar gitu, Pak. Tapi yang mungkin lebih kepakainya di Google sih, Pak. Di Google ya. Dan sejak kapan Anda tertarik di coding? Sebenarnya saya menyukai coding itu sejak kecil, yaitu dari kelas mungkin kelas 6. Kelas 6 ya? Kelas 6. SD, Pak. Udah suka gitu muncul. Suka, Pak. Tapi memang coding itu usia berapa sih layaknya dipelajari? Mungkin Pengetahuan Anda 12 kayak, Pak, rata-rata. atas 12. Iya. Tapi Anda SD sudah bisa ya? Sudah, Pak. Dan sendiri? Sendiri. Ayah nggak ngajarin? Enggak, belajar sendiri, Pak. Oh, di sekolah nggak ada di SD-nya? Enggak punya. Sendiri aja? Iya. Ini pemirsa, jadi belajar ini sekarang memang pelajar Pancasila itu kan menuntut ada dimensi kemandirian. Jadi memang belajar itu sekarang mandiri ya? Iya, Pak. Dan Anda sudah berpenghasilan ya sekarang? Sudah, alhamdulillah. Dan digeluti sejak tahun berapa berpenghasilan? Tahun 2022. 2022 ya. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang Udah mau 1,5 tahun ya? Iya, Pak. Berapa tuh penghasilannya tiap bulan, rate-nya rata-rata? Rata-rata penghasilan tuh di atas 300 sampai 500, Pak. Per bulan ya? Per bulan. Bayangkan, ini anak kelas 10 sudah punya pekerjaan tapi dia statusnya pelajar. Dulu juga mungkin ada, tapi dia harus jualan cireng atau jualan comrol. Tapi kan sekarang nggak kelihatan gitu. Nah, sekarang kita tanya, kapan Anda mengerjakan itu? Dari awal 2022 saya sudah mulai mencari orang buat yang ingin mencari jasa gitu, Pak. Jadi kita udah mulai ngerjain. Kalau sudah dapat order, dikerjakannya kapan? Langsung itu juga, Pak. Kita rata-rata Di kayak jam pelajaran atau di luar jam di pelajaran? luar. Di luar. Jam berapa kamu ngerjain? Mungkin di jam 3 sampai jam 8 malam. 3 sore? Iya. Sepulang sekolah? Pulang sekolah langsung Di rumah ya? di rumah. Dan itu bisa selesai pekerjaannya? Bisa, Pak. Dan itu cara cari orderannya gimana, di mana? Kita mempunyai aplikasi kayak Discord gitu, Pak. Komunikasi antar digital gitu. Biasanya kan di situ ada beberapa orang yang kepengen. Dan juga sebagai tempat untuk mencari atau enggak ngobrol sama orang lain gitu loh, Pak. Oke, jadi ada aplikasi tempat chat ya? Iya. Namanya Discord. Discord, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Discord itu kumaha. Tahunya kan kalau orang tua gini Telegram masih tahu lah gitu ya, WA, Telegram gitu. Tapi Discord khusus ya itu. Itu tinggal di download saja di download langsung, Pak. di Play Store. Di Play Store atau App Store, bisa juga di websitenya, Pak. Oh, jadi kita tinggal gabung diterima aja gitu ya? Iya, langsung. Dan itu satu aplikasi itu ada berapa orang yang gabung? Jutaan? Lebih dari 100 juta, Pak.
Oh. Jadi kamu jadi kayak WA gitu ya? Mirip-mirip WA. Oh, tapi tetap harus invite ini kalau kita grup-grupan ya? Iya benar. Oh, kamu udah bergabung di grup itu? Sudah Pak. Berapa orang di situ ada? Kurang lebih banyak Pak, 50.000 lebih ada. Oh, jadi pasarnya terbuka sekali. Banyak ya. Dan kemungkinan order itu ada terus mungkin ya? Ada. Aduh. Oke, ini ngomong-ngomong bakat minatmu di IT itu dari siapa tuh? Turunan atau gimana tuh? Nggak ada sih Pak, jadi kayak kita autodidak buat belajar, jadi ada rasa kepengen gitu Pak. Oh, jadi muncul aja rasa kepengen Muncul dari diri sendiri ya. Tapi kan jarang ya semua anak kayak begitu. Kan ini anak-anak juga sama yang lain. Tapi kok ngomong tiba-tiba bisa muncul rasa itu teh karena sering lihat atau bagaimana? Karena tertarik melihat website aja sih Pak. Jadi kayak kita kayak bingung gimana sih cara buatnya gitu. Oh, terus kamu lihat-lihat website itu karena searching sendiri mungkin ya? Iya Pak. Oh, website ini. Jadi kamu muncul pertanyaan ya? Oke, pemirsa, jadi munculnya abad 21 itu, keterampilan itu munculnya dari sebuah pertanyaan. Dan semua pertanyaan ditanyakannya di mana? Anda. Ketika ada pertanyaan, gimana cara bikin website? Nanyanya, Anda kemana tuh? Oh, bilangnya sih kayak kita harus mulai dari belajar yang dari basic dulu Pak. Oke, belajarnya di mana tuh basicnya? Biasanya di Google tuh ada White School gitu Pak, buat belajar kayak HTML, JavaScript gitu-gitu. Kembali ke Google lagi. Benar. Jadi nanyanya ke Google. Iya. Bayangkan pemirsa, sekarang itu kehadiran guru itu bukan sebagai sumber ilmu ya, sekarang itu sudah bergeser. Iya. Karena ilmu guru itu pasti terbatas. Coba. Dan Google yang sekarang menjadi sumber ilmu itu. Guru itu hanya kompor gas saja. Oke, Aryo, cita-cita Anda dengan passion Anda seperti ini ke depan apa? Membuat bisnis sendiri Pak di bidang kayak informatika dan teknologi juga. Oke, dan ini sangat berharga sekali keberadaan Anda di Indonesia ini karena IT ini ke depan akan terus dikembangkan ya? Iya Pak. Dan perguruan tinggi mana yang akan Anda masuki? Belum kepikiran sih Pak. Kayaknya sih perguruan tinggi mana aja ya. Nggak harus ini itu kan. Iya. Saya kira yang penting punya kampus, punya legalitas gitu ya. Dan belajar mah sendiri, betul? Belajar sendiri. Oke, Anda juga sekarang di 15. Saya nggak ngajarin Anda IT, tapi Anda belajar sendiri kan? Iya Pak. Kayak hanya memotivasi aja sekarang kepada Anda. Dan Anda bisa ngajar juga sekarang kepada saya. Oke, keuntunganmu setiap bulan berapa tuh tadi? 500-an di range. Disimpan di mana? Disimpannya kita memiliki kayak bank itu buat naruh duitnya, dan juga kita kadang berinvestasi Pak. Investasi saham. Luar biasa ini. Dia belum punya KTP loh. Belum punya KTP kan? Belum Pak. Tapi sudah mulai aktif nabung saham. Sejak kapan? Sejak 2023 awal kayak Pak. Awal. Awal. Sejak masuk SMA atau sebelum? Sebelum. Sebelum masuk SMA. Jadi sebelum kita sudah punya program di SMA 15 nabung saham. Beliau sebelum ada program udah jalan. Berarti dari SMP ya? Iya. SMP akhir? Sampai akhir. SMP akhir. Iya. Dari mana kamu tahu saham itu? Saham tuh sebenarnya kan kita sering membuka kayak informasi di Google gitu kan, pasti muncul pikiran kayak cara investasi, dan juga kedua orang tua saya memiliki investasi sendiri Pak. Oke, kalau ini saya percaya ini karena pengaruh dari orang tua juga, support dari orang tua juga. Dan bagaimana menurutmu investasi di pasar modal? Sangat menguntungkan, sangat menjanjikan atau bagaimana? Menguntungkan karena kita juga harus melihat jangka panjangnya juga sih Pak. Betul, jangka panjang karena long investing ya. Iya benar. Oke, dan kamu mengambil, dan ayahmu juga long investing. Iya semuanya Pak. Ibu, ayah, kamu punya adik, kakak? Kakak. Kakak punya kakak, adik nggak? Enggak. Kakak juga investing? Belum sih Pak. Belum. Belum. Jadi kamu dengan ayah aja ya? Dan ibu. Dan ibu? Aduh, keren ini bapak dan ibunya mendukung. Saya merasa dapat dukungan di sekolah ini. Jadi alhamdulillah Aryo. Dan Anda udah bergabung dengan komunitas kita di pasar? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, nanti kita gerakan. Dan sudah nabung di saham apa Aryo sekarang? Sekarang di Unilever dan juga BRI. Wah, ini blue chip semua. Ini
Dan ini cocok untuk ditabung jangka panjang. Sudah berapa lot Aryo? Mungkin karena masih baru mungkin jadi masih 4 ya Pak. Wih, sudah keren 4 juga. Itu berarti 4 itu sudah 400 lembar. Iya. Iya, 4 lot itu kan 400 lembar. Iya. Di BRI atau di Unilever? Campur-campur Pak. Unilever 2. Unilever 2, Ya. BRI BRI itu 1. 1. Saya kira Anda sudah jadi pemilik BRI dan sudah menjadi pemilik Unilever dan pasti nanti diundang kalau sudah punya KTP nanti ada undangan untuk RUPS. Iya. Dividen ya tiap tahunnya. Sudah dapat dividen pernah? Belum Pak. Belum ya? Belum ya. Bisa dicek nanti di RTI Bisnis ya. Oke, Aryo ini sangat luar biasa apa yang Anda kerjakan dan ini mengganggu pelajaran Anda nggak di sekolah? Tidak sama sekali Pak. Tidak sama sekali. Kenapa? Di-manage oleh Anda? Ya karena saya membagi waktu saya untuk mengerjakan kayak tugas tuh harus ada di sekolah dan juga ketika kita di luar sekolah pasti kita akan memfokuskan kepada satu hal. Oke. Sekarang ada berapa mata pelajaran Anda di SMA? 16 mata pelajaran. 16. Ya, semua pelajaran Anda sukai enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Anda sukai kan? Tidak. Tapi dipaksa ya belajar. Dipaksa Pak. Ya, jadi hobinya kamu hatinya kemana kalau belajar? Ke IT? IT iya. Seharusnya belajarnya fokus ke situ ya. Ya, oke. Tapi tidak, sistem masih seperti ini. Tapi ini ada Merdeka Belajar, nanti kamu bisa sebetulnya komunikasi dengan guru-guru. Misalkan ada guru-guru apa yang berhubungan dengan ini, kamu bisa ditarik semuanya ke IT. Matematik, kamu basicnya ke IT-nya. Kemudian ada ekonomi atau apa, semuanya kamu kerjakan, dikerucutkan ke IT kamu. Bisa saja. Maka dialog itu, Merdeka Belajar itu. Jadi kamu tidak belajar sesuatu yang tidak kamu sukai, tapi terus kamu mempelajari di pupuk dari kompetensi itu. Nah, coding itu sebetulnya apa sih? Angka-angka atau program Pak, lebih tepatnya kayak program gitu yang kita harus ketik untuk menjadikan suatu hasil gitu Pak. Wah, saya nggak ngerti, nggak kebayang. Saya harus lihat nanti kamu. Oke, nanti apa yang dibutuhkan oleh Anda dari sekolah ini supaya bakat dan minat Anda itu ada support untuk terus berkembang? Kayaknya sih itu ya, buat lebih adain informatikanya diaktifin lagi Pak. Aktifin lagi ya. Oke, nanti saya akan buatkan programnya. Tahun lalu sudah ada programnya, tapi saya kan ngelihat juga ke anak-anak. Karena saya waktu itu ketemu dengan anak-anak IT. Kamu butuh apa? Nah, waktu itu butuh kursus coding. Saya kasih 3 bulan online kursus coding. Nah, mungkin juga nanti kamu butuh ilmu apa yang lebih spesifik. Nanti di tim ekstrakurikuler IT ya bicarakan. Dan saya ingin tahu berapa anggotanya sekarang yang ada. Ketuanya siapa? Itu mungkin Anda harus mencoba juga membuat laporan dan memperlihatkan ini loh Pak anggotanya. Mungkin ada 20-30 orang. Nah, itulah yang akan saya kasih pelatihannya. Baik Aryo, ini pesan-pesan terakhir buat teman-teman di kelas 10. Masih kelas 10 luar biasa ini. Tapi saya lihat keterampilanmu dalam mengambil keputusan, kemudian cara berpikirmu itu sudah melebihi dari usiamu dan sekolahmu gitu ya. Dan apa pesan-pesannya kepada teman-teman nih supaya belajar ini bukan sesuatu yang tidak kita sukai tapi kita bisa menyesuaikan beradaptasi dengan abad 21 ini? Apa? Pesan-pesannya tuh kayak kita harus lebih bisa memanage waktu kita buat fokus ke hobi yang kita sukain dan juga apa yang kita ingin kerjakan Pak. Jadi belajar itu apa kata hati gitu? Iya benar. Kerjakan. Dan tentu harus ngasilin cuan ya. Jadi perbedaan abad 21 dengan abad 20 ini menurut Aryo apa pendidikannya? Pendidikannya tuh mungkin lebih ke hampir sama, cuma ini yang lebih rada banyak aja sih Pak. Oke, jadi sekarang itu mungkin tadi pembelajaran itu lebih ke mandiri karena informasinya semua sudah ada di internet. Baik gitu. Sahabat-sahabat Libel Podcast dimanapun berada, kita sudah menghadirkan tokoh Saudara Aryo dan beliau masih kelas 10 tapi cara berpikirnya sudah
melebihi dari usianya. Dan ini adalah sesuatu anugerah untuk kita semua bangsa Indonesia kalau kita punya banyak orang-orang seperti Aryo ini. Dan saya berharap Anda menjadi ahli IT di Indonesia ya, untuk lebih banyak lagi mengedukasi anak-anak atau teman-teman di Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.